Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Kisah Warganet. Di video ini, saya akan membacakan cerita horor yang pastinya seru untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten seru dari kami. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Usai meninggalnya sang ayah 3 bulan yang lalu, kini aku dan kakakku yang bernama Dandi mendapatkan warisan rumah dari peninggalan almarhum. Ibu kami telah wafat saat dulu kami masih duduk di bangku SMA. Beliau wafat karena menderita asma, bawaan dari keluarganya dulu. Ayah kami memang bisa dikatakan sebagai orang kaya, karena ia mempunyai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang arsitek. Dan kini aku dan kakakku lah yang meneruskan perusahaannya tersebut. Meski kendali masih kebanyakan di kerjaan sama kakakku, karena aku baru beradaptasi di perusahaan itu. Usai kami berdua kala itu bisa dibilang matang dan siap untuk menikah, tapi aku tidak akan menikah sebelum kakakku menikah terlebih dahulu. Meskipun sebenarnya aku sudah ada calon sendiri. Almarhum ayah meninggalkan 2 rumah yang bisa dibilang megah, di mana satu untukku dan satunya lagi untuk Dandi kakakku. Meskipun sekarang kami masih tinggal di satu rumah, dan rumah yang satunya itu kosong. Hanya ada pembantu dan tukang bersih kebun untuk mengurus dan merawat rumah itu agar tetap bersih. Keseharian kami biasa, bangun pagi, sarapan, ke kantor, dan bahas perusahaan bahkan meeting bareng dengan klien-klien kantor. Dan alhamdulillah, perusahaan yang kami lanjutkan itu semakin berkembang dan banyak tawaran kerjasama dari proyek-proyek besar. 1 tahun berlalu, tak sengaja saat sedang rapat kantor dan calon kakak iparku itu bernama Dea. Kala itu Dea adalah perwakilan klien dari perusahaan lain, dan ada kerjasama sehingga Dandi tak sengaja bertemu dengannya dan langsung jatuh cinta padanya. Dia cantik dan berwawasan luas. Mungkin itulah kesan pertama dari kakakku. Dan akhirnya kakakku tertarik sehingga mencoba menjalin hubungan dengannya. Usai baru kenal 3 bulanan dan udah sering ketemu, akhirnya Dandi ingin menikahi dia. Lalu Dandi malam itu mengatakan pada aku, Reni, soal persetujuannya dia akan menikah dalam waktu dekat. Malam itu, aku dan kakakku kebetulan sedang makan malam bersama. Dan seperti biasanya, semua makanannya sudah dihidangkan oleh Bitanti. "Selamat makan ya Mbak, Mas," ucap Bitati. "Iya Bi, makasih ya." "Oh iya Bi, ayo kita makan bareng aja." "Nggak usah Mbak, Bibi makannya di belakang rumah aja kayak biasanya sambil menikmati malam." "Ya ampun Bi, sekali-kali sini makan bareng." "Udah dilanjut aja Mbak, Mas, Bibi ke belakang dulu ya." Aku yang mendengar ucapan Bibi hanya menghela nafas panjang. Setelah Bitanti pergi ke belakang rumah, tiba-tiba saja kakakku ingin mengatakan sesuatu padaku. "Ren, kakak mau ngomong sama kamu boleh?" "Ya tinggal ngomong aja kak." "Kakak rencananya mau menikahi Dea, gimana menurut kamu?" "Ya kalau aku sih setuju aja kak, kan kakak yang milih, yang nentuin pasangan kakak sendiri. Kalau aku doain yang terbaik aja buat kakak. Menurut aku, Kak Dea baik kok orangnya, cantik, pintar, dan udah beberapa kali kan ketemu sama aku, dan kita nyambung kalau ngobrol." "Kalau gitu, berarti kamu setuju kan kakak nikah sama Dea?" "Iya kak, saya setuju. Kalau itu memang baik untuk kakak." "Makasih ya Dek." "Sama-sama kak." "Oh iya, emang rencananya kapan kakak mau nikah sama Kak Dea?" "Kira-kira sih 2 bulan lagi ya Dek. Doain ya semoga lancar." "Pasti dong kak." Singkat cerita, 2 bulan kemudian, pernikahan antara Dandi dan Dea pun terlaksana dengan mewah dan meriah di sebuah hotel.
dan dihadiri oleh para tamu-tamu penting. Tidak lupa aku sangat antusias ketika kakaknya menikah, karena dia ikut bahagia bisa menyaksikan kakaknya itu menikah dengan wanita pilihannya. Aku juga mengucapkan selamat kepada kakakku dan Dea yang sudah menjadi kakak iparku. Selamat ya kak, semoga pernikahan kalian langgeng sampai maut memisahkan. Aku ikut bahagia. Iya dik, semoga kamu juga cepat nyusul ya. Makasih ya Reni, kamu sudah mau menerima aku. Ya itu pasti dong kak, kan kakak sekarang sudah menjadi kakak iparku. Usai pernikahannya Dandi dan Dea, mereka memutuskan untuk tinggal di rumah satunya yang kosong. Dan aku kini tinggal di rumah itu hanya dengan Bitanti. Bitanti memang sejak dulu sudah ada di rumah itu bersama keluarga, bahkan sejak aku dan kakakku masih kecil. Hingga akhirnya kini Dandi dan Dea hidup bahagia dan mesra di rumah itu. Sungguh kebahagiaan awal-awal pernikahan yang sangat dinantikan oleh semua orang. Namun, hingga tak disangka akan terjadi suatu hal yang sangat tak diharapkan. Apakah itu? Kita bahas nanti. Setelah Dandi menikah, kini Reni yang sudah punya calon juga berencana akan menikah dengan segera. Calonnya itu dia ketemu saat waktu dulu mereka kuliah bareng di satu universitas. Dan kini calonnya itu bekerja di suatu perusahaan yang ada di kotanya itu dan menjabat sebagai HRD. Pacar Reni bernama Willy. Dia tampan tinggi putih dan banyak yang tertarik kepadanya saat melihat pertama kali. Namun meskipun begitu, Willy sudah pernah berjanji kepada Reni untuk tetap setia dengannya. Saat itu Reni pergi ke rumahnya Dandi bersama dengan Willy untuk meminta izin kalau mereka akan segera melangsungkan pernikahan. Waktu itu Reni mengajak Willy ke rumah kakaknya itu saat malam hari, karena sejak pagi sampai sorenya mereka sibuk bekerja masing-masing. Sesampainya di rumahnya Dandi, mereka disambut dengan hangat, dan tidak lupa Dandi serta Reni memperkenalkan Dea dengan Willy karena mereka belum berkenalan. Ayo, kita makan malam bersama. Kebetulan aku masak banyak, ucap Dea. Wah, kakak bisa masak ya ternyata. Iya dong Ren, makanya ayo kita cobain masakan aku. Hebat ya, punya istri kayak Kak Dea, sudah cantik, pinter, bisa masak, idaman lah pokoknya, ucap Reni. Ah kamu bisa aja Ren, udah gak usah muji terus, kan aku jadi salah tingkah. Akhirnya malam itu mereka pun makan bersama di rumahnya Dandi. Sekalian Reni akan membicarakan soal pernikahannya dengan Willy. Jadi gini kak, kedatangan aku sama Willy ke sini itu mau minta izin sama kakak kalau aku sama dia mau menikah kak. Oh ya bagus dong, kakak setuju banget kalau itu. Kapan kalau kalian akan menikah? Ucap Dandi. Setengah tahun lagi kak. Loh, kok lama banget? Iya, sekalian kak, aku mau ngumpulin uang dulu, timbal Willy. Ya sebenarnya sudah ada sih kak, tapi kan Reni maunya pernikahan kita nanti dibuat seperti wedding dream-nya. Jadi aku akan mengumpulkan uang lebih banyak lagi. Oh gitu, ya udah terserah kalian aja. Yang penting kakak setuju kalau kalian akan segera menikah. Iya betul, kalian berdua ini cocok loh, timpal Dea. Singkat cerita, tak menunggu lama lagi 6 bulan kemudian, Reni dan Willy akhirnya pun menyusul menikah. Pernikahan mereka pun dilakukan di sebuah hotel mewah dan megah, serta dihadiri banyak tamu undangan penting. Usai menjadi suami, Willy kini tinggal di rumah Reni. Meskipun sebenarnya Willy juga sudah memiliki rumah sendiri, namun dia manut dengan istri, biar Reni bahagia. Singkat cerita, setelah 1 tahun pernikahannya Reni dan kakaknya yaitu Dandi, keluarga mereka baik-baik saja. Hingga ketika usai pernikahannya mereka di tahun kedua, mereka sama-sama belum diberikan momongan. Keluarganya mereka Dandi dan Reni setiap 1 bulan sekali, mereka selalu memutuskan untuk pergi liburan bareng, tentu dengan pasangannya masing-masing. Mereka akan berkunjung di tempat wisata untuk sekedar hilangkan stres. Namun di tahun ini, seolah ada yang tidak beres waktu mereka sedang liburan di Bali.
Saat itu mereka menginap di sebuah villa yang ada di sana beberapa hari. Di sana mereka akrab dan selalu asik ngobrol, bahkan mengabadikan momen bersama-sama dengan foto bersama. Namun Reni merasa ada yang tidak beres. Dia merasa curiga kala itu di sore hari matahari senja dari ufuk barat terlihat indah sekali. Dan Reni melihat kalau suaminya itu sedang berbincang dengan kakak iparnya, yaitu Dea, istri Dandi. Mereka terlihat sangat akrab sekali. Reni memantau dari kejauhan di depan villa kamarnya, dan mereka berdua sedang duduk di tepi pantai sembari menikmati suasana pantai sore itu. Karena villa yang mereka pesan itu tepat sekali dengan pantai di depannya, jadi saat mereka keluar akan disambut dengan pemandangan pantai yang begitu indah dan biru. Kok aku rasa Mas Willy sama Dea akhir-akhir ini semakin akrab ya? Apa perasaan aku aja? Gumamnya sembari menatap ke arah mereka. Mungkin ini kekhawatiranku saja. Saat itu Reni pun mencoba untuk tetap berpikir positif. Kalau suami dan kakak iparnya itu dekat karena memang kini itu keluarga. Tiba-tiba ada suara yang mengagetkan Reni. Seketika Reni terperanjat ketika dikejutkan oleh kakaknya dari belakang yang mengagetkannya. Kakak, ngagetin aja, ucap Reni. Lagian kamu melamun, liatin apa sih? Lalu Reni pun duduk di sebuah bangku yang ada di depan villa, disusul oleh Dandi kakaknya. Kak, coba deh lihat mereka. Kakak melihat ada yang aneh gak sih akhir-akhir ini? Tanya Reni. Aneh gimana? Enggak Ren, kamu aja kali mikirnya macem-macem. Ya aneh kak, masa iya mereka deket gitu ngobrolnya? Kan mereka sekarang sudah jadi satu keluarga sama kita. Mereka kakak adik ipar. Willy suami kamu, dia istri aku. Iya kak, tapi mereka masa dekat banget gitu. Emangnya kakak gak curiga? Udahlah, kamu jangan mikir macem-macem, gak baik. Reni pun menghela nafasnya dalam-dalam mendengar jawaban kakaknya itu. Sesaat kemudian Reni melihat kalau Dea genit kepada Willy. Dia mencolek ke tubuhnya Willy sambil mereka ketawa asik seperti sedang bercanda. Memang Willy itu tampan, dan kenyataannya waktu dulu sebelum sama Reni, Willy sering gonta-ganti pasangan. Dia ini tergolong cowok playboy. Namun sejak bertemu dengan Reni dulu, dia berkata bahwa akan setia dan tidak akan menjadi playboy lagi. Kak, itu lihat mereka. Asik sampai Kak Dea nyolek-nyolek suami aku. Udah yuk, kita samperin aja. Akhirnya Reni dan Dandi pun menghampiri mereka yang sedang asik ngobrol. Lagi pada ngobrolin apa sih? Asik banget kayaknya, tanya Dandi. Ini loh mas, Willy itu cerita katanya dulu dia pernah usilin orang sampai orang itu nangis pas kuliah. Alasan Dea. Padahal sebenarnya mereka tidak ngobrol tentang itu. Namun Dandi dan Reni mencoba untuk percaya saja. Dan setelah kedatangannya Dandi dan Reni, mereka bermesraan dengan pasangannya masing-masing. Singkat cerita, dan kecurigaan Reni mulai kuat saat tak sengaja melihat isi chat di ponsel Willy yang kala itu tertinggal di tasnya Reni. Reni melihat dalam pesan yang dikirimkan iparnya itu ada emoticon love-nya. Namun saat akan membacanya lebih dalam, Willy tiba-tiba datang mencari keberadaan ponselnya. Terpaksa Reni memberikan, dan pura-pura tidak tahu apapun. Dia akan mengungkapkannya jika sudah ada bukti yang benar-benar kuat. Kamu nyari HP ya mas? Iya sayang. Ini ada di dalam tas aku tadi, ucap Reni. Oh iya, aku lupa. Makasih ya sayang. Hingga suatu hari, Willy ini susah banget untuk diajak me time oleh Reni. Dia selalu berdalih saja ada urusan yang belum selesai dan selalu pulang telat. Kala itu Reni yang di rumah, dia minta ditemani Bitanti untuk pergi ke mall karena dia ingin belanja dan sekalian mau beliin baju buat Bitanti yang sangat baik hati itu. Karena dia telah merawatnya sejak dulu dengan tulus layaknya seorang ibu. Waktu itu sekitar sore hari, dengan mobilnya Reni dan Bitanti langsung OTW ke mall.
Setibanya di mall, mereka berkeliling muter-muter mencari baju yang disukainya. Awalnya, Bitanti menolak karena tidak enak. Namun Reni tetap memaksa, dan akhirnya Bu Tanti manut saja kepada Reni. Saat itu Bitanti hanya memilih baju 2 saja. Akan tetapi, Reni yang masih merasa kurang puas. Karena Bibi hanya memilih 2 saja, akhirnya Reni sendiri yang memilihkan beberapa baju lagi untuk bibinya tanpa diminta. Usai berjam-jam, kini waktu menjelang Isya. Usai tadi mereka mampir terlebih dahulu di tempat ibadah yang ada di mall. Sekarang mereka hendak makan malam sekalian di resto yang ada di mall itu. Namun baru saja mereka hendak memesan makanan, Bitanti terkejut dan memberitahu kepada Reni saat dirinya melihat Willy dan Dea sedang berduaan di mall itu. Mereka sedang makan bareng dan kelihatan mesra sekali. Bahkan Bitanti terkejut. Dea bergelut manja kepada Willy dan bahkan mencium pipi Willy. "Mbak, itu bukannya Mas Willy ya?" tanya Bitanti. "Ayo mbak, kita samperin, kita labrak sekalian." "Tunggu Bi, jangan." "Loh, kenapa mbak?" "Biarkan saja, aku mau ngasih bukti buat ngerekam video." Lalu Reni melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Bitanti. Dia juga langsung geram melihatnya. Namun Reni mencegah Bitanti yang hendak melabrak mereka. Kemudian Reni mengabadikan momen adegan itu dengan memvideonya. Dan setelahnya, Reni langsung menghubungi kakaknya, yaitu Dandi, dan menanyakan keberadaannya. "Kakak di mana?" "Masih di kantor, masih sibuk ini. Emangnya kenapa, Dik?" "Terus Kak Dea sekarang di mana, Mas?" "Katanya sih tadi izin mau kumpul arisan sama teman-temannya. Sampai malam nanti katanya." "Apa Kak Dea akhir-akhir ini sering pergi, Kak?" "Iya, sering izin pergi kumpul sama teman katanya. Sampai malam biasanya pulangnya." Dek. Reni semakin yakin kalau dia dan Willy telah selingkuh. "Kak, kakak kesini ya sekarang. Nanti aku Sherlock." "Emang ada apa sih?" "Kak Dea sama Mas Willy bohong, Mas. Karena mereka sekarang sedang jalan berdua. Itu artinya mereka selingkuh dari kita. Lihat video yang aku kirim Kak sekarang." Dandi yang nampak murka melihat video itu, dia pun berkata akan segera menyusulnya. Namun saat itu tiba-tiba saja Dea dan Willy beranjak, dan saat itu diikuti oleh Reni dan Bitanti kemana mereka akan pergi. Mereka menuju ke sebuah hotel dan check-in di sana malam itu. Semakin geramlah Reni dan Bu Tanti. Reni langsung Sherlock lokasi pada kakaknya. Dan tak berselang lama, Dandi pun menghampiri Reni yang telah menunggu di depan hotel. Reni dan Dandi yang murka diikuti Bitanti. Mereka langsung menuju ke kamar tempat Dea dan Willy sedang selingkuh. Dandi yang sudah sangat emosi langsung mendobrak pintu kamar mereka sampai jebol dengan tendangannya yang sangat kuat. Dia tidak peduli dengan fasilitas hotel yang rusak. Itu urusan gampang, karena nanti bisa diganti rugi saat pintu dibuka. Mereka terkejut karena melihat Dea dan Willy sedang melakukan hubungan. Dandi yang melihat mereka berdua pun langsung bertepuk tangan melihat itu. "Bagus sekali permainannya kalian, luar biasa. Jadi kalian selama ini main di belakang kita," timpal Reni. "Aku gak nyangka sama kamu, Mas," imbu Reni. Saat itu Dea dan Willy hanya terdiam tidak bisa berkata-kata. Mereka langsung menutupi tubuh dengan selimut hotel karena mereka sudah bukil semua. Dan saat itu juga Reni akan mengajukan sidang perceraian dengan Willy tanpa menunggu penjelasan dari Willy. Begitu juga dengan Dandi yang berkata tegas mentalak Dea saat itu juga dan menceraikannya. "Mulai sekarang aku talak kamu. Aku gak sudi hidup bersama orang yang menjijikan berbuat selingkuh dengan iparnya sendiri." Ternyata selama ini Dea dan Willy sudah sering ketemuan dan janjian tanpa sepengetahuan Dandi dan Reni. Singkat cerita, usai persidangan cerai tuntas, kini Dandi milih tinggal bareng lagi dengan Reni dan Bitanti. Dandi mencoba untuk membuang ingatan masa lalunya dengan Dea dan mencoba move on dan lebih fokus di kerjaannya. Namun tidak dengan Reni
Dia masih tidak terima, bukan karena cemburu, melainkan kesetiaannya yang dihianati oleh Willy. Parahnya lagi, mereka berdua dapat kabar kalau Willy dan Dea ternyata menikah, usai diceraikan, dan kini tinggal di rumahnya Willy. Reni yang masih dendam, dia berniat membalas perlakuannya Willy dan Dea. Kala itu Reni sedang pergi bareng dengan temannya dan nongkrong di kafe, dan Reni menceritakan semua kesalahannya kepada Caca temannya. "Kamu kenapa sih, Ren? Dari tadi aku lihat kamu kok murung terus, wajahnya ditekuk gitu. Padahal kita lagi nyantai loh," ucap Caca. "Aku masih kesel, Cak, sama Mas Willy. Sudah berkhianat dengan kakak iparku sendiri, istrinya kakakku. Aku pengen balas dendam sama mereka, tapi aku bingung harus balas gimana." Saat itu Reni terlihat emosi dan bersungut-sungut. Untungnya Caca memberikan saran kepada Reni. "Sudah, gak usah pusing. Aku ada saran buat kamu membalas dendamnya mereka." "Caranya gimana, Cak?" "Kamu pakai jasa santet aja, Ren. Nanti mereka pasti akan menderita." Seketika Reni terdiam dan memikirkan akan melakukan itu atau tidak. Reni yang tidak tahu apapun tentang santet, dan kebetulan Caca yang tahu di mana lokasi dukun santet itu. Nantinya Reni akan diantarkan Caca ke tempatnya. "Gimana, kamu mau gak? Nanti kalau mau aku anterin." "Iya, aku mau, Cak. Aku sudah geram sekali." Reni pun akhirnya setuju untuk melakukan itu tanpa sepengetahuannya Dandi. Dan hari itu juga Reni pergi ke tempat dukun bersama dengan Caca dengan mobilnya Reni. Reni izin kepada Dandi akan pulang telat dengan dalih dia mau liburan bersama dengan Caca. Perjalanan yang mereka tempuh lumayan jauh. Reni dan Caca beberapa jam kemudian akhirnya sampai juga di sebuah perkampungannya yang masih ada di daerahnya. Namun Reni belum pernah sama sekali datang ke tempat itu. Dia hanya manut petunjuk jalan oleh Caca. Mobil Reni pun diparkirkan di sebuah lapangan yang ada di sana. Kemudian mereka berjalan menuju ke sebuah rumah kayu yang berada di pojok desa bagian barat dan dekat dengan pohon gede keramat dan sungai. Usai menyambangi rumahnya, tidak lupa mereka mengetuk pintunya terlebih dahulu. "Tok tok tok, permisi." Sesaat kemudian muncullah seorang kakek tua dan langsung menyuruhnya masuk ke dalam rumahnya. "Ayo masuk." Setelah sampai di dalam rumahnya Mbah Gandar, Reni langsung menjelaskan maksud kedatangannya kepada Mbah Gandar. "Jadi kedatangan saya ke sini, saya mau membuat mantan suami saya itu menderita, Mbah, sama istrinya sekarang yang tadinya merupakan kakak ipar saya. Saya tidak terima, Mbah. Mereka sudah mengkhianati saya dan kakak saya." Mbah Gandar mendengarkan penjelasan dari Reni sambil manggut-manggut saja. Lalu beliau menjelaskan syarat dan ritualnya. "Ada syarat dan ritual yang harus kamu lakukan." "Apa itu, Mbah?" "Syaratnya yaitu ayam hitam, remukan abu hitam, dan 7 kembang kenanga, dan kain mori hitam. Saya ada semuanya. Kalau kau mau, kau cukup membayar maharnya saja, dan nanti kita akan melakukan ritual nanti malam." "Iya, Mbah. Saya akan bayar berapapun, saya serahkan semuanya kepada Mbah." Malam harinya mereka pun akhirnya langsung melakukan ritual. Mereka pergi menuju sebuah pohon gede, dan Reni serta temannya hanya akan menyimak yang akan dilakukan oleh Mbah Gandar. Saat itu sesampainya di sebuah pohon gede itu, Mbah Gandar langsung duduk bersila dan sudah membuat semua syaratnya dari rumah. Sementara Reni dan Caca mereka duduk di sampingnya Mbah Gandar. Lalu kemudian Mbah Gandar merapalkan mantranya dengan mulut berkomat-kamit sambil memotong leher ayam hitam dan darahnya ditampung di sebuah wadah yang disiapkan. Kemudian bubuk abu ditaburkan di wadah itu dan diaduk. Dilanjut dengan 7 kembang kenanga. Usai itu diaduk menjadi satu, lalu diletakkan pada kain mori hitam dan dijadikan sebuah buntelan. Sesaat kemudian hembusan angin kencang datang ke arahnya mereka, membuat mereka merinding ketakutan. Reni dan Caca saling berpegangan karena takut. Sesaat kemudian, mereka melihat ada sekelebat bayangan hitam dan melintas masuk ke dalam buntelan itu ketika Mbah Gandar membacakan mantra. Setelahnya ritual pun sudah selesai dan Mbah Gandar memberikan bul itu
kepada Reni dan menyuruhnya untuk mengubur buhul itu di dekat rumahnya target. Bawa pulang buhul ini dan nanti kau kuburkan di dekat rumah target. Iya, baik Mbah. Oh iya, ini mantranya. Nanti kau bacakan saat sedang menguburkan buhul itu. Ucap Mbah Gandar sembari memberikan kertas lusuh bertuliskan mantra. Usai paham dengan penjelasan Mbah Gandar, Reni pun langsung membayar maharnya dan segera beranjak pulang dengan Caca. Sebenarnya saat itu Reni dan Caca yang membawa buhul itu sebenarnya takut karena dia sudah melihat sendiri tadi ada sebuah bayangan hitam yang entah masuk ke dalam bungkusan buhul yang dibawanya. Di perjalanan pulang, mereka mencium bau anyir darah di dalam mobilnya, membuat mereka merinding dan ingin segera cepat sampai di rumah. Akan tetapi saat itu, Reni akan langsung mampir ke rumahnya Willy. Nanti langsung menguburkan buhul itu, karena dia ingin cepat mereka menderita. Dan malam harinya Reni diantarkan oleh Caca menuju ke rumahnya Willy. Sesampainya di rumahnya Willy, Reni pun langsung segera menguburkan di depan halaman gerbang rumahnya dan membacakan sebuah mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Gandar. Dan segera Reni, Caca segera pergi dari rumahnya Willy usai selesai menguburkan buhul itu. Beberapa jam setelah buhul itu dipendam di depan rumahnya Willy, Willy dan Dea yang sedang tidur, mereka mendapati mimpi buruk. Willy dan Dea bermimpi berada di sebuah hutan yang gelap dan mereka terikat dengan tali yang kuat di sebuah pohon besar. Mulutnya tersumpal dengan sebuah kain lusuh. Tiba-tiba, saat itu muncul sosok wanita mengerikan dengan pakaian hitam lusuh tinggi besar. Mereka yang mulutnya tersumpal dengan kain lusuh itu tidak bisa teriak dan bahkan tidak bisa kabur karena tubuhnya mereka terikat kencang dengan pohon besar. Sosok itu mendekat ke arahnya mereka dan sosok itu membawa sebuah api yang berkobar dari tangannya dan api itu lalu diarahkan ke mereka. Willy terkena kobaran api tepat di anunya, sedangkan Dea kena kobaran api tepat di wajahnya. Mereka pun sontak kesakitan, akan tetapi mereka tidak bisa berteriak. Tidak hanya itu saja, sosok itu mengambil puluhan belatung busuk yang ada di bawah pohon itu dan menaburkannya ke badan Willy dan Dea. Mereka langsung kelojotan ketakutan, keduanya, dan akhirnya mereka pun pingsan di dalam mimpinya. Namun mereka malah terbangun di dunia nyatanya. Dea dan Willy mereka ngos-ngosan saat bangun dan tiba-tiba mereka merasakan sakit. Pada bagian Willy dan Dea, pada wajah ada bekas luka bakar dan lebam. Tidak hanya itu, tubuh mereka mendadak menjadi gatal dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. "Mas, kok aku jadi gatal semuanya badannya?" ucap Dea. "Sama, aku juga." Hingga mereka mencoba untuk mandi malam itu juga, sampai mereka berebutan. Setelah sudah mandi, namun masih terasa gatal semua, dan akhirnya mereka tidak bisa tidur sampai pagi hari. Keesokan paginya, mereka mandi lagi dengan menggunakan air hangat dan berharap rasa gatalnya itu hilang. Namun kenyataannya, mereka malah tambah gatal sekali. Mereka juga menggunakan minyak wangi sangat banyak sekali supaya bau busuk dari tubuhnya itu hilang. Akan tetapi, tetap bau busuk itu terasa menyengat masuk ke dalam hidung. Pagi itu mereka berencana akan pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan sakitnya itu. Mereka juga menggunakan baju yang tebal karena lama-kelamaan tubuhnya itu dipenuhi dengan bintik merah, apalagi baunya yang busuk. Takut orang-orang mencium bau busuknya itu. Sesampainya di rumah sakit, mereka sampai periksa dengan dokter spesialis kulit untuk memeriksa keadaan kulitnya. Namun menurut keterangan dokter, soal gatal-gatalnya yang ada pada tubuh mereka itu hanya alergi biasa, padahal rasanya sangat gatal sekali. Akan tetapi, soal lebam dan bekas luka bakar mereka itu tidak teridentifikasi, dan kala itu dokter hanya memberikan obat sesuai apa yang dokter pahami. Mereka berdua pun akhirnya kembali pulang ke rumah. Willy yang biasanya berangkat ke kantor akhirnya dia hanya di rumah saja karena dia merasakan gatal yang teramat. Takutnya kalau dia berangkat kerja malam nanti tidak fokus sama sekali, apalagi tubuhnya yang sangat bau busuk. Malam harinya, Dea yang sedang menyiapkan makan malam di dapur, dia sembari merasakan gatal-gatal yang ada pada tubuhnya. Tiba-tiba saja dia melihat ada sekelebat bayangan hitam yang melintas.
Sontak membuatnya terkejut melihat bayangan hitam itu. Dia sampai merinding ketika hembusan angin lewat dan dia mencium bau busuk yang menyengat. Sesaat kemudian, dia dikejutkan ada yang mengetuk pintunya yang ada di dapur beberapa kali. Tok tok tok. Siapa yang lewat dari belakang rumah? Kok ada yang ngetuk pintu? Gumamnya. Buka nggak ya? Bimbang dia. Saat itu dia bimbang dan ragu akan membuka pintunya atau tidak, karena dia merasa di belakang rumahnya selalu dikunci. Tapi suara ketukan pintu itu terdengar beberapa kali, membuat dia semakin gemetaran dan merinding. Akhirnya, dia pun mencoba untuk membuka pintunya itu. Dia mengendap-endap untuk membuka pintunya, sementara saat itu Willy sedang berada di ruang tengah, sedang menonton TV. Suara pintu dibuka. Ketika pintunya dibuka, betapa terkejutnya dia melihat tepat di hadapannya itu ada sosok wanita tinggi besar dengan rambut acak-acakan. Sama persis dengan yang dilihat di mimpinya. Dan sosok itu juga membawa sebuah bola api yang digenggam di tangannya. Sontak dia yang melihat itu langsung terdiam terbujur kaku, tidak bisa apa-apa. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar, tangannya mulai dingin. Sesaat kemudian, akhirnya dia ambruk pingsan karena tidak kuat melihat sosok itu. Dia terkapar di ambang pintu dapur. Sementara saat itu, Willy mencium bau gosong dari dapur karena dia meninggalkan tempe goreng yang sedang dimasak. Setelahnya, Willy pun mencoba mengecek ke dapur dan mematikan kompornya. Dia mencari keberadaan Dea yang entah kemana. Ini kemana sih? Kok masak ditinggal sampai gosong? Lalu Willy terkejut ketika melihat istrinya itu sudah terkapar di lantai, tepat di ambang pintu dapur. Dan segera dia langsung membawa Dea ke ruang tengah. Dia mencoba untuk membangunkan Dea yang belum sadar juga. Beberapa saat kemudian akhirnya Dea sadar juga, namun masih keadaannya bingung karena dia juga merasakan pusing pada kepalanya akibat terbentur lantai. Kamu kenapa, Dik? Aku lihat ada sosok menyeramkan, Mas, yang ada di mimpi. Kamu halusinasi kali, Dik. Beneran, Mas. Malam harinya ketika mereka sedang tidur, seketika Willy terbangun karena dia ingin buang air kecil. Akhirnya, dia bangkit dari kasur dan beranjak ke kamar mandi. Ketika Willy sedang berjalan menuju ke kamar mandi, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara tirai kamar satunya yang dia lewati itu terbuka dengan sendirinya. Sontak Willy terperanjat dan melihat ke arah tirai yang terbuka sendiri itu. Namun saat itu, dia masih tetap berpikir positif dan tidak menghiraukan lagi. Karena dia sudah benar-benar kebelet buang air kecil, dia pun melanjutkan berjalan. Saat dia sedang berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja Willy mendengar ada suara yang mengetuk pintu kamar mandinya. Iya bentar sayang, jawab Willy. Dikira saat itu yang mengetuk pintunya itu istrinya yang hendak buang air kecil juga. Akhirnya, Willy pun segera menyelesaikan buang air kecilnya dan beranjak keluar. Namun saat dia keluar membuka pintu kamar mandinya, dia terkejut karena di depan tidak ada istrinya. Loh, Dek, kamu di mana, Dek? Ucapnya sembari mengedarkan pandangannya. Akan tetapi tidak ada. Hingga akhirnya membuat Willy merinding. Dia pun takut, apalagi saat itu waktu tengah malam, sekitar pukul 2 dini hari. Sontak dia langsung berlari terbirit-birit menuju ke kamarnya karena takut. Saat dia berjalan ingin kembali ke dalam kamarnya, tiba-tiba saja dia merasa ada tiupan angin di tengkuk lehernya, membuat bulu kuduknya berdiri. Dia sampai mengelus lengan tangannya karena merinding. Sesaat kemudian dia melihat ada sekelebat bayangan hitam dari pandangan sampingnya. Sontak dia pun terperanjat dan dia tiba-tiba saja mendengar ada langkah kaki dari belakang. Saat itu Willy kira dia bercanda. Sayang, kamu mau bercanda ya? Malam-malam gini kok ngajak bercanda sih? Ucap Willy. Namun tidak ada yang menyaut ucapannya sama sekali. Karena membuat Willy penasaran, dia pun mencoba menoleh ke belakang. Ketika dia sudah menoleh ke belakang, betapa terkejutnya dia. Di belakang tubuhnya itu sudah ada sosok wanita tinggi besar. Sosok itu sangat mengerikan sekali dan baunya sangat busuk sekali, sehingga membuat Willy terdiam kaku, tidak bisa bergerak sama sekali setelah melihat sosok itu. Tubuhnya langsung gemetaran, mulutnya terasa terkunci, tidak bisa mengeluarkan suaranya. Sampai akhirnya
Willy yang tidak kuat melihat sosok itu, dia pun ambruk pingsan di tempat. Keesokan paginya, Dea yang sudah bangun dia hendak ke kamar mandi cuci muka. Dia terkejut ketika melihat suaminya yang sudah terkapar di lantai. "Mas, kamu kenapa, Mas?" Karena dia yang tidak kuat untuk mengangkat tubuhnya Willy, akhirnya dia biarkan saja di lantai dan dia segera mengambil minyak angin kayu putih untuk mencoba membangunkannya. "Mas, bangun, Mas." Beberapa saat kemudian, akhirnya Willy pun bangun juga. Dia langsung bangkit duduk dan dipapa oleh Dea menuju ke ruang tengah. Dia akhirnya duduk di sofa depan televisi, berada di ruang tengah. "Bentar ya, Mas, aku buatkan teh hangat dulu." Lalu Willy menganggukkan kepalanya, menjawab ucapannya Dea. Setelahnya sesaat kemudian, dia pun datang dan membawakan teh hangat untuk Willy. "Ini, Mas, diminum." Segera Willy menenggak segelas teh hangat yang sudah dibuatkan oleh Dea. "Kamu kenapa, Mas? Kok bisa terkapar di lantai?" "Semalam aku buang air kecil, terus ada yang ngetuk pintu, Dek, di kamar mandi. Aku kira kamu. Pas aku keluar, ternyata tidak ada siapa-siapa. Akhirnya aku jalan lagi mau ke kamar. Dengar ada langkah kaki di belakangku. Aku kira kamu bercandain aku. Tapi pas aku menoleh ke belakang, ternyata ada sosok wanita tinggi besar, menyeramkan." "Jangan-jangan itu sama yang aku lihat, Mas." Seketika mereka pagi itu merinding kalau mengingat melihat sosok itu. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba merasakan gatal-gatal lagi. Dan rasanya gatal sekali, sampai perih mereka menggaruk-garuk. Yang tadinya mereka lapar karena belum sarapan, tiba-tiba saja mereka tidak teringat untuk makan. Karena keduanya itu fokus dengan menggaruk gatal-gatal pada tubuhnya. Mereka sampai mengambil benda yang dilihatnya untuk membantu menggaruk-garuk tubuhnya yang sangat gatal sekali. Willy pun sampai menggaruk punggungnya pada tembok rumahnya. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke rumah sakit lagi untuk periksa. Karena obat yang ada di rumah sudah habis juga, dan mereka pikir karena obat sudah habis, jadi rasa gatalnya itu terasa lagi. Sementara di sisi lain, Reni dan Dandi hidupnya seperti biasa. Fokus berangkat ke kantor mengurus perusahaan peninggalan ayahnya. Dan mereka mencoba melupakan masa lalunya masing-masing. Rani belum tahu keadaannya Willy dan Dea. Akhirnya mereka tidak pernah saling berkabar. Pagi itu Reni dan Dandi yang akan berangkat ke kantor. Mereka berangkat bersama naik satu mobil, yaitu mobilnya Dandi. Karena mobil Reni sedang ada di bengkel, ada masalah mesinnya. Saat itu mereka seperti biasanya melewati jalan raya dan di tengah jalan, mereka terjebak pada lampu merah. Akhirnya mereka menghentikan mobilnya. Sesaat kemudian, di sampingnya mobil mereka parkir. Saat di lampu merah, tiba-tiba ada sebuah mobil yang datang dan berhenti di sampingnya. Kebetulan saat itu kaca jendela mobilnya Dandi itu sengaja dibuka karena ingin menghirup udara di pagi hari. Begitu juga dengan kaca jendela mobilnya Willy yang juga dibuka. Sehingga mereka dapat saling melihat kebetulan. Saat itu Reni melihat ke arah mobilnya Willy dan Dea. Sontak Dandi dan Reni yang melihat ke arahnya langsung terkejut karena wajahnya mereka berdua, yaitu Willy dan Dea, dipenuhi dengan bintik-bintik merah dan bernanah, bahkan seperti bisul bentuknya. Ada yang membesar. Dandi heran melihatnya berbeda dengan Reni, yang merasa puas dengan apa yang dialami mereka, apalagi saat melihat Willy menggaruk-garuk wajahnya. Mereka yang cantik dan ganteng seketika berubah wajahnya menjadi buruk rupa. Sesaat kemudian lampu lalu lintas pun berubah warna hijau. Dan saat itu Willy langsung tancap gas lebih dulu. Mungkin karena malu, atau mereka sudah tidak tahan dengan rasa gatalnya itu. Sementara di dalam mobilnya Reni dan Dandi membicarakan mereka. Dandi masih tidak menyangka dan heran dengan apa yang dialaminya. "Itu mereka kok sekarang gitu ya, Dek?" "Biarin sajalah, Kak. Mungkin itu azab buat mereka," ucap Reni. "Aku tidak nyangka loh sampai mereka gitu. Kira-kira apa ya penyakitnya?" "Udah, gak usah dipikirin." Sementara saat itu Reni merasa sangat senang di dalam hatinya. Dia tersenyum puas. Beberapa saat kemudian mereka, Willy dan Dea, akhirnya sampai juga di rumah sakit. Dan mereka menemui dokter spesialis kulit lagi untuk memeriksakan kondisi kulitnya. Akan tetapi, setelah diperiksa dokter pun hanya memberikan salep saja, seperti waktu itu. Karena dokter tidak dapat mendeteksi sakitnya mereka berdua. Akhirnya,
Mereka segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka pun merasakan gatal-gatal yang teramat. Padahal sudah minum obat dan mengolesi salep yang sudah diberikan oleh dokter. Singkat cerita, malam harinya, karena tidak kuat dengan gatal terus yang mereka rasakan, mereka pun malam itu mandi berkali-kali, sampai mereka saling berebutan untuk mandi. Di kamar mandi itu ada sebuah bak atau bathtub untuk berendam, dan saat itu Willy berendam di bathtub itu dengan menggunakan air hangat. Namun tiba-tiba saja, dia dikejutkan dengan kemunculan sosok yang menyeramkan yang ada di dalam mimpinya, dan yang semalam dia lihat. Sosok wanita tinggi besar itu datang sambil membawa bola api di kepalan tangannya. Willy yang melihat sosok itu hanya bisa terdiam kaku, tidak bisa teriak karena mulutnya terasa terkunci. Tubuhnya langsung gemetar, jantungnya langsung berdegup dengan kencang, hingga akhirnya sosok itu melemparkan bola api itu ke bathtub Willy, dan air yang tadinya hangat tiba-tiba menjadi mendidih. Willy yang tidak bisa ngapa-ngapain akhirnya dia tewas di dalam bathtub itu, terendam air panas, dan tubuhnya melepuh. Dea yang menunggu Willy tidak keluar-keluar penasaran, dia pun membuka tuh kamar mandi karena tidak dikunci. Dan dia pun terkejut saat melihat Willy yang mendidih, terendam air panas. Dia pun teriak karena tubuh suaminya itu sangat melepuh. Sontak dia pun segera ingin beranjak turun tangga dan mencari bantuan. Namun saat akan menuruni tangga, dia terkejut akan kemunculan sosok wanita yang sangat menyeramkan. Sosok yang dia lihat di mimpinya dan dia lihat saat sedang berada di dapur. Sosok itu lalu berkata kepada Dea, "Kamu akan mati malam ini juga." Berbarengan dengan itu, tubuh Dea terlempar dan jatuh terguling dari tangga lantai 2 ke lantai 1. Saat itu tubuhnya yang jatuh di lantai, kepalanya terbentur hingga darah pun bercucuran, dan akhirnya Dea tewas karena tidak ada yang menolongnya. Saat itu dia mengeluarkan banyak darah. Keesokan harinya, saat ART di rumahnya, Willy itu bangun dan hendak bersih-bersih rumahnya. Sontak dia terkejut melihat Dea sudah tergeletak di lantai penuh dengan darah. Sontak ART-nya itu langsung pergi ke pos jaga dan meminta pertolongan dengan satpam yang ada di sana. Kemudian memanggil warga sekitar. Tolong Pak, Bu," teriak ART-nya. Beberapa saat kemudian akhirnya beberapa warga datang untuk menolong. "Ada apa, Bu?" tanya salah satu warga. "Itu di dalam majikan saya tewas," ucapnya. "Ayo kita lihat." Dan mereka juga menemukan jasad Willy yang ada di dalam kamar mandi, terendam air panas di bathtub. Akhirnya, hari itu juga jasad mereka akan segera dimakamkan dengan kondisi yang mengenaskan. Dan kala itu, dihadiri oleh keluarganya Willy dan Dea. Ketika jenazahnya sedang dimandikan, jasadnya Willy itu baunya sangat busuk sekali, dan tubuhnya yang melepuh itu mengelupas semuanya, membuat semua para pentaksia menggunjingkan jenazahnya Willy. Sedangkan Dea juga wajahnya sangat buruk rupa, penuh dengan bisulan yang pada mecah dan bernanah. Saat akan dikafani jenazahnya itu, tubuhnya seketika mengeluarkan nanah semuanya, membuat semua pentaksia menutup mulut karena baunya busuk sekali, seperti bau bangkai. Astagfirullahaladzim, kok bisa ya jenazahnya mereka jadi busuk gitu baunya? Emangnya selama hidup mereka melakukan apa? Saya juga gak tahu, Bu. Sudah jangan bicarakan orang yang sudah meninggal. Para ibu-ibu pentaksia itu saling menggunjing dan terdengar di telinganya Reni. Namun Reni malah senang karena rasa sakit hatinya sudah terbalaskan. Dandi dan Reni yang mendapatkan kabar itu juga ikut ke pemakamannya. Reni saat itu berpura-pura sedih dan tersenyum puas dalam hatinya karena rasa sakitnya itu telah terbalaskan. Akhirnya mereka meninggal juga. Baguslah, itu artinya balas dendamku terbalaskan. 6 bulan berlalu, kini Reni telah mendapatkan pasangan baru dan akhirnya mereka menikah lagi. Namun sebelumnya Dandi juga sudah menikah lagi dengan sahabat yang dikenalkan oleh Reni. Dia adalah wanita cantik dan juga lulusan pondok pesantren. Akhirnya Dandi manut saja dan langsung mengajak menikah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia. Kini Reni dan Dandi sudah punya 1 anak masing-masing dan melanjutkan hidup dengan cerita barunya dan melupakan masa kelamnya. Reni juga akhirnya sadar bahwa dendam yang dilakukannya itu salah, dan kini dia mencoba lebih baik dan bertaubat. Entah apakah taubatnya akan diterima atau tidak, itulah urusan Allah Ta'ala.
dia hanya terus mencoba menjadi lebih baik lagi. Pengkhianatan pasti akan selalu berujung sakit hati bagi salah satu pihak yang tersakiti. Jaga pandangan dan jaga hati kepada para pasangan kita, apalagi jika sudah bersuami istri. Karena pernikahan bukanlah permainan. Pernikahan itu ibadah terpanjang dan tidak boleh untuk dimainkan. Meskipun sakit hati, jangan dibalas dengan dendam yang membara, karena semua perbuatan pastinya akan ada balasannya. Apalagi seseorang yang sudah berkhianat. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.